Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran walau dalam keadaan daring. Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Minggu ini Ibu akan membahas tentang tradisi Islam Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara. Banyak tradisi Islam yang masuk ke Indonesia yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, ikuti terus materi pembelajaran ini dan jangan sampai lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Waktu semester 1 kalian sudah mempelajari tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan tradisi Islam yang masuk ke Indonesia di berbagai daerah. Tradisi Islam yang masuk ke Indonesia merupakan tradisi daur kehidupan dalam ajaran agama Islam yang dibawa dari khalifah-khalifah sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya seperti tradisi Maulid Nabi atau tradisi besar peringatan hari-hari besar Islam. Bukan hanya tradisi Maulud, tetapi juga ada tradisi seperti Isra Mi'raj atau tradisi ziarah atau tradisi mengenai pernikahan atau tradisi mengenai khitanan. Kita akan bahas mengenai tradisi ziarah. Para penziarah atau seseorang yang datang ke makam memiliki kepercayaan bahwa ziarah merupakan suatu tindakan ibadah yang dipercayai akan membawa berkah di dunia dan di akhirat. Ziarah juga dimaksudkan sebagai cara untuk menghormati orang yang telah meninggal, untuk melanggengkan hubungan antara orang yang masih hidup dengan yang telah meninggal, dan yang pastinya untuk selalu mengingatkan kematian bagi kita yang masih hidup. Sedangkan tradisi Maulud atau Maulid merupakan tradisi perayaan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Islam untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi ini pertama kali dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1138 sampai 1193 Masehi. Contoh misalnya perayaan Maulid yang masih dilaksanakan di Yogyakarta yang disebut dengan sekaten dan gerebek Maulid dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya. Kemudian ada yang disebut dengan tradisi masa kehamilan yang disebut dengan ngapati dan mitoni. Ngapati dan mitoni merupakan dua budaya warisan leluhur yang masih populer di kalangan masyarakat Jawa khususnya. Yang disebut ngapati atau ngupati adalah selamatan wanita hamil yang janinnya sudah mencapai usia 4 bulan. Bagi umat Islam ini
yakini bahwa 4 bulan ini Allah meniupkan roh ke dalam rahim seorang ibu. Kemudian yang disebut dengan mitoni biasa disebut dengan tingkeban, merupakan selamatan pada usia 7 bulan. Sedangkan yang disebut dengan tradisi cukur rambut biasanya dilakukan ketika anak berusia 40 hari yang biasa disebut dengan akikah. Dilakukan upacara cukuran yang disertai dengan marhaban, yakni pembacaan hikayah Nabi Muhammad SAW. Tapi biasanya bagi orang Sunda ini 7 hari setelah kelahiran anak yang disebut dengan akikah itu tadi. Kemudian hal ini membuktikan kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi pengikutnya. Dan ini merupakan wujudan menyelenggarakan cukur rambut dengan marhaba. Mungkin bagi anak-anak laki-laki yang sering mengikuti pengajian, bapaknya biasanya suka mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Lanjut tradisi selanjutnya yaitu upacara khatam Quran. Yaitu upacara ini hakikatnya mempunyai tujuan sebagai sarana untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa ada beberapa anak yang telah menyelesaikan pelajaran mengaji. Maksudnya untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak agar jerih payahnya belajar mengaji Al-Quran itu dan bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian ada kebiasaan pada masyarakat yaitu upacara khitanan. Nah, ini tujuannya memang dahulu untuk mengislamkan dan sebagai media bagi si anak untuk memasuki tahapan kehidupan baru yang akan dijalaninya. Bisa jadi dari usia anak-anak menuju ke usia dewasa. Kita lihat peta konsep acara tradisional atau tradisi di Indonesia. Ada yang disebut dengan Dukderan, ini berada di daerah Semarang. Kemudian ada Sekaten, ada di kota Jogja dan Surakarta. Kemudian ada yang disebut dengan Tabuik, berada di daerah Sumatera. Dan juga ada Grebek Besar di daerah Demak. Dan sebetulnya banyak di daerah-daerah lain lebih banyak, tapi akan kita bahas mungkin hanya ini. Apa yang disebut dengan Dukderan? Dukderan ini festival yang ada di kota Semarang untuk menandai dimulainya ibadah puasa, datangnya bulan Ramadan yang biasanya dilakukan di Simpang 5 di daerah kota Semarang. Biasanya perayaan ini dibuka oleh wali kota, dimeriahkan oleh sejumlah mercon atau kembang api mungkin ya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi seperti arak-arakan. Kemudian ada yang disebut dengan Sekaten. Sekaten berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Ini merupakan peringatan ulang tahun Nabi Muhammad SAW dilahirkan, atau bisa disebut dengan 5 bulan Jawa Maulud, Rabiul Awal tahun Hijriah. Biasanya dilaksanakan di alun-alun utara Surakarta dan Yogyakarta. Nah, ini dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Ketika itu pendiri Keraton Yogyakarta untuk mengundang masyarakat yang mengikuti dan memeluk agama Islam.
Selanjutnya ada yang disebut dengan grebek besar berada di Kota Demak ya. Jadi acara ini merupakan tradisional yang besar, salah satu ciri khas dari Kota Demak. Biasanya berlangsung setiap tanggal 10 Zulhijjah ketika saat Idul Adha. Dimeriahkan dengan karnaval dimulai dari pendopo Kabupaten Demak hingga ke makam Sunan Kalijaga yang terletak di Desa Kadilangu. Jaraknya sekitar 2 km dari tempat mulai acara. Kita lihat seperti apa grebek besar. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ibu Mila sayangi dan Ibu Mila banggakan, di akhir penghujung pembelajaran tentang tradisi Islam ini, tugas pemahaman untuk kalian adalah ceritakan tradisi Islam di tempat tinggalmu yang masih sangat melekat dalam masyarakat. Maksimal 5 contoh tradisinya dan jelaskan secara singkat dengan foto tradisi tersebut. Bisa kamu ambil dari media atau Google. Akhirul kalam, doa setelah belajar, sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.